Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Judulnya Wa minha at-tawakkulu. Wa minha at-tawakkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan diantaranya at-tawakkulu, bertawakal kepada Allah. Yaitu wa minal wasayatis'i, dan diantara wasiat-wasiat yang jumlahnya 9 adalah at-tawakkulu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada wasiat-wasiat dari para ulama yang jumlahnya 9. Yang berikutnya adalah kita harus punya sifat tawakal. Apa itu tawakal? Yaitu memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan tawakal. Tawakal itu bahasa Arabnya tawakkul. Tawakkul itu masdar dari tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Tawakkala fi'il madinya telah bertawakal, yatawakkalu fi'il mudhari'nya sedang atau akan bertawakal. Tawakkulan atau tawakul itu adalah masdarnya. Ya, jadi isim dari tawakal itu bahasa Arabnya tawakul. Jadi kalau ada kata tawakul berarti artinya tawakal. Qala al-Imamul Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya beliau, di dalam kitab Ihya Ulumiddin, kitab yang populer, kitab yang terkenal. Imam Ghazali berkata, qad aksara al-khaiduna, sungguh telah memperbanyak. Siapa al-khaiduna? Orang-orang yang membahas. Orang-orang yang membahas sungguh telah memperbanyak fi bayani tawakkuli, di dalam menerangkan tentang tawakal. Jadi para ulama-ulama banyak membahas tentang menjelaskan tentang tawakal. Waqtalafat ibaratuhum, ungkapan-ungkapan mereka berbeda-beda. Jadi ungkapan-ungkapan para ulama, definisi tentang tawakal itu beda-beda sesuai dengan makom kedudukan pengalaman para ulama tersebut tentang tawakal, sehingga pengalaman tentang tawakalnya beda. Yang diuraikan tentang tawakal maupun definisi tawakal itu berbeda-beda, nanti akan dijelaskan. Wa takallama kullu wahidin an maqamin, masing-masing di antara mereka membicarakan tentang kedudukan makom, kedudukan di sisi Allah, tentang suatu makom di sisi Allah. Jadi kalau ada orang yang makomnya beda di sisi Allah, tingkat tawakalnya juga beda. Lalu dia mendefinisikan tawakal seperti ini. Ada orang yang makomnya kedudukannya tinggi di sisi Allah, dia tawakalnya luar biasa, lalu mendefinisikan tawakal berdasarkan makom dia di sisi Allah, sehingga definisi tawakalnya berbeda dengan orang yang lainnya. Wa akhbaru an haddihi, mereka mengabarkan tentang batasan-batasan tawakal. Kama jarot, sebagaimana berlaku adatu ahli tasawwufi bihi, kebiasaan ahli tasawuf tentang tawakal. Wala faidata, dan tidak ada faidah, tidak ada gunanya
fin naqli di dalam menukil, wal iksari dan memperbanyak perbedaan-perbedaan ini. Jadi tidak semua pendapat-pendapat itu akan diuraikan, hanya yang bermanfaat saja yang akan kita uraikan. Fal nakshif, maka marilah kita mengungkap al-hito'a, tabir, tutup, anhu tentang tawakal. Wa naqulu, dan kami berkata, at-tawakkulu, kata tawakal adalah mushtaqun, terambil dari kata minal wakalati, dari kata wakalah, mewakilkan. Jadi tawakul terambil dari kata wakalah, satu akar kata dengan wakalah yang artinya mewakilkan. Misalkan saya berkata, saya wakilkan urusan ini kepada Anda, maka jadi kita percaya betul kepada orang yang diwakilkan tersebut. Yuqalu, dikatakan, wakkala amrohu ila fulanin, wakkala amrohu ila fulanin, dia memasrahkan urusannya kepada si fulan. Ai, maksud kalimat itu adalah fawwadahu, menyerahkan urusannya, ilaihi kepada fulan, wa'tamada dan bergantung, alaihi kepada fulan. Jadi kalau ada ungkapan saya pasrahkan urusan ini kepada fulan, itu artinya saya menyerahkan urusan ini dan bergantung kepada si fulan, itu maknanya. Wa yusamma al-mauqulu ilaihi, dan orang yang memasrahkan itu, dan orang yang dipasrahkan itu dinamakan wakilan, sebagai wakil. Jadi kata wakil itu sebetulnya adalah orang yang dipasrahkan urusan, ya, wakil. Wa yusamma al-mufawwidu ilaihi, dan orang yang menyerahkan urusan itu dinamakan muttakilan alaihi, orang yang memberikan kepercayaan kepadanya. Wa mutawakkilan alaihi, dan memasrahkan urusan kepadanya. Mahma tatkala itma'annat ilaihi nafsuhu, hati orang tersebut tenang dengan memasrahkan tersebut. Wa wasiqa bihi, dan percaya kepada orang tersebut. Walam yattahimhu, dan tidak curiga kepadanya, fihi di dalam urusan tersebut, bitaksirin, dengan lalainya orang tersebut. Jadi tidak curiga dia akan lalai, tidak curiga dia akan berkhianat. Itu namanya memasrahkan urusan, itu yang disebut dengan bertawakal. Begitu juga kita bertawakal kepada Allah, kita yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'taqid, dan tidak berkeyakinan, fihi kepada orang tersebut, adzan lemah, wa kusuron dan penuh kekurangan, wa kusuron dan terbatas atau kurang. Jadi tidak berkeyakinan dia itu lemah, tidak mampu, dia itu terbatas. Nah, begitu juga tentang tawakal kepada Allah, kita tidak berkeyakinan Allah itu lemah, Allah itu kurang, Allah itu maha kuat, Allah itu maha mampu terhadap segala urusan. Jadi orang yang memasrahkan urusannya kepada Allah pasti beres. Nah, tinggal kualitas ketawakalan kita yang harus kita bangun agar kita benar-benar memasrahkan urusan kepada Allah, yaitu kita memiliki sifat tawakal. Tawakal itu ada yang mengatakan sebelum usaha kita tawakal, itu benar. Ada yang mengatakan kita harus usaha dulu yang baik, yang sungguh-sungguh, baru bertawakal, hasilnya kita serahkan kepada Allah, itu juga benar. Jadi tawakal itu tergantung dengan makom kedudukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka definisi yang dibuat tentang tawakal itu berbeda-beda. Fattawakkulu, maka tawakal adalah
ibaratun suatu ungkapan, ani'timadil qalbi tentang ketergantungan hati, alal wakili kepada Allah yang maha mewakilkan, kepada Allah yang maha mengatur segala urusan, al-haqqi yang maha benar. Jadi Allah itu pasti benar, tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah itu dipasrahkan urusan beres, maka kita memasrahkan urusan kepada Allah, yaitu dengan bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah, wahdahu hanya kepada Allah, ila akhirih sampai akhirnya. Intaha, selesai perkataan ulama. Jadi bertawakal artinya adalah memasrahkan diri kita dan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, disertai dengan doa, maka insya Allah Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Sifat tawakal itu harus kita miliki. Dengan kita memiliki, kalau kita gagal, kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil, kita tidak sombong karena kita menganggap ini semua adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Ghazali yang berbunyi waqtalafat ibaratuhum, ungkapan-ungkapan ulama berbeda-beda tentang tawakal. Minha, diantaranya adalah menurut Imam Ghazali, ungkapan-ungkapan ulama, definisi tawakal menurut para ulama itu berbeda-beda. Kemudian dijelaskan diantaranya adalah qaulu zinnuni, perkataan zunnun, ulama yang dijuluki dengan zunnun. Beliau berkata, at-tawakkulu tarku tadbirin nafsi. Tawakal adalah meninggalkan mengurus diri. Jadi meninggalkan mengurus diri, benar-benar memasrahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikerjakan orang ini menjalani takdir. Ditakdirkan ibadah, dia ibadah, ibadahnya beres. Urusan dia adalah urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengurus diri sendiri. Nah, ini orang yang sudah luar biasa. Dia udah nggak kepikiran nyari duit, orang yang seperti ini. Jadi tingkatan tawakal itu kan beda-beda. Nah, ini tingkatan yang tinggi. Meninggalkan mengurus diri sendiri, wal inkhilai, dan melepaskan minal hauli, dari daya, wal quwwati, dan kemampuan. Jadi menganggap dirinya tidak punya daya dan kemampuan. Yang punya daya dan kemampuan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya, urusan dia adalah tiap harinya ibadah pada Allah, ibadah pada Allah, ibadah pada Allah. Rezekinya dari mana? Yakin dari Allah, dan ternyata diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi an la yaro, dengan tidak melihat, li ahadin, kepada seorang pun, hilatan, adanya kemampuan, wala kuwatan, dan tidak melihat kekuatan, illa, kecuali billahi, dengan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap manusia itu lemah, tidak punya daya dan kekuatan. Yang punya kekuatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sukses adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dirinya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu Abi Bakrin, dan perkataan Abu Bakar Ad-Daqqaq, seorang ulama, berkata, at-tawakkulu raddul aishi ila yaumin wahidin, mengembalikan kehidupan kepada satu hari. Jadi dia usahanya hanya untuk satu hari saja. Satu hari sudah punya makanan, sudah punya minuman, udah, selebihnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kelebihan
berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, ini orang yang bertawakal menurut Abu Bakar Ad-Daqqaq, yaitu usaha kehidupan itu cukup untuk 1 hari saja. Wa isqatu hammi ghodin, menggugurkan keresahan besok. Besok bagaimana urusan Allah. Besok bagaimana tidak dipikir. Yang penting adalah hari ini bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan besok bagaimana, besok makan apa, besok punya duit apa tidak. Nah, ini adalah contoh dari ucapan-ucapan ulama yang tingkat ketawakalannya itu sudah tinggi. Nah, kalau kita ini sebaiknya ya usaha maksimal, berdoa yang sungguh-sungguh. Setelah usaha, doa dan yang sungguh-sungguh, pasrahkan kepada Allah. Terserah engkau ya Allah, saya sudah berusaha maksimal dan sudah berdoa kepada engkau ya Allah. Nah, itu mungkin level kita, tahapan kita. Jangan sampai kita nggak usaha lalu alasan tawakal padahal karena kemalasan, ini juga tidak boleh. Wa qaulu ba'dihim, perkataan sebagian ulama, at-tawakkulu tarkul kasbi. Nah, ini luar biasa lagi. At-tawakkulu, tawakal adalah tarkul kasbi, meninggalkan usaha. Benar-benar nggak usaha. I'timadan, bergantung Allahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kepasrahannya bulat kepada Allah, dan itu kaitannya dengan keimanan, maka pasti dicukupi oleh Allah. Nah, kita ini imannya masih lemah. Karena imannya masih lemah, kita usaha maksimal dulu, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh memiliki ilmu, usaha, lalu berdoa kepada Allah, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus keimanan kita kuatkan, suatu saat kita memiliki ketawakalan yang tinggi karena kita memperkuat iman dan amal soleh kita. Keyakinan kepada Allah akan tinggi sehingga bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijabarkan tentang ucapan-ucapan ulama yang makomnya sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadza, karena ini asyara, mengisyaratkan, biqaulihi, dengan perkataannya, dengan syairnya, yaitu nazom berikutnya nanti, nazom tentang Kifayatul Atqiya berikutnya, tentang tawakal. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.